Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Airta Pertiwi dengan NPM 22150610443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Dwinova Rohima dengan NPM 22150610447. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 2215061051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arida Pratama dengan NPM 221506105. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506109. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan partikel. Yang pertama, perlu kita ketahui, dalam bahasa Indonesia, partikel menjadi salah satu unsur linguistik yang perlu diperhatikan penulisannya. Partikel dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu lah, kah, tah, pun, dan per. Kelima partikel ini mempunyai cara dan aturan penulisan yang berbeda. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diinfleksikan dan mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Partikel lah dan kah lebih sering dipakai dalam penulisan ataupun pengucapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dibanding partikel tah. Ketiga partikel ini dapat digunakan sebagai partikel tanya atau bentuk yang dipakai untuk menandai kalimat tanya. Tetapi khusus untuk partikel lah bisa digunakan dalam kalimat biasa ataupun kalimat perintah selain kalimat tanya. Contohnya, berapakah harga buku ini? Apakah tas ini milikmu? Apalah daya kita yang tidak bisa berbuat apa-apa? Di sini menggunakan partikel lah dalam kata apalah. Lalu pelajarilah materi ini sebaik mungkin, juga menggunakan partikel lah dalam kata pelajarilah. Lalu untuk partikel kah, terdapat contoh senangkah kamu hari ini? Dan untuk partikel tah, contohnya bagaimana tah cara agar aku bisa jadi lebih baik lagi? Dan kapan tah semua pekerjaan rumah ini selesai? Lalu, penulisan partikel pun terpisah. Pada suatu kalimat, partikel pun ditulis terpisah dari kalimat yang mempersiapkannya. Contohnya, kami pun turut bersedih atas kepergian beliau. Lalu, jenis partikel pun yang kedua yaitu penulisan partikel pun digabung. Partikel pun merupakan unsur kata penghubung atau konjungsi yang ditulis serangkai. Contohnya seperti, pemuda tersebut tetap memperjuangkan mimpinya, meskipun banyak orang yang merendahkannya. Lalu, mereka tetap bersemangat pergi sekolah walaupun harus melewati sungai tanpa adanya jembatan. Partikel per yang memiliki makna demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti, obat tersebut harus dikonsumsi sebanyak 3 tablet per harinya. Dan undang-undang tersebut berlaku per 1 Desember 2021. Dalam skripsi yang kami analisis, terdapat kesalahan penggunaan partikel, tetapi tidak semua jenis, hanya satu jenis saja. Contohnya, kata per tahunnya itu, dalam penulisannya, kata per harusnya dipisah dengan tahunnya. Jadi, per spasi tahunnya. Dan ada perbaikan sedikit untuk kata adalah, yang ditulis hanya kata adalah dan diperbaiki menjadi adalah. Sekian materi tentang penggunaan partikel. Terima kasih.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kaidah singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, singkatan berarti hasil menyingkat atau memendekkan huruf atau gabungan huruf, biasanya untuk menyingkat nama orang, jabatan, sapaan, gelar, nama lembaga, lambang, maupun satuan ukuran. Secara sederhana, singkatan dapat dikatakan sebagai hasil dari kependekan atau ringkasan huruf maupun gabungan huruf yang dalam pelafalannya dibaca per huruf, misal sekolah menengah atas yang jika disingkat menjadi SMA. Cara penulisan singkatan menurut Puebi ialah yang pertama, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan titik di setiap huruf singkatannya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan atau huruf itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada A.H. Nasution, yaitu merupakan singkatan dari nama Abdul Haris Nasution. Lalu yang kedua ada H. Hamid, yaitu singkatan dari nama Haji Hamid. Yang ketiga ada W.R. Supratman, yaitu singkatan dari nama Wage Rudolf Supratman. Lalu yang keempat ada M.B.A, yaitu merupakan singkatan dari gelar Master of Business Administration dan gelar-gelar lainnya. Lalu yang kedua, ada singkatan, yaitu ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik setelahnya. Singkatan yang terdiri dari huruf awal di setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, terus lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda titik. Misalnya, yang pertama ada UGM, yaitu singkatan dari Universitas Gadjah Mada. Lalu yang kedua ada PBB, yaitu merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang ketiga ada PGRI, yaitu merupakan singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, lalu dan lain-lainnya. Kemudian penulisan singkatan yang terdiri atas huruf depan pada setiap katanya, bukan nama sendiri, juga ditulis menggunakan huruf besar tanpa tanda titik. Contohnya antara lain ialah yang pertama ada SMA, yaitu Sekolah Menengah Atas, lalu ada PT, yaitu merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas, lalu yang ketiga ada KK, yaitu merupakan singkatan dari Kartu Keluarga, lalu yang keempat ada KTP, yaitu merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada singkatan ditulis menggunakan 3 huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik. Jadi penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih harus diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Misalnya yang pertama ada DSB titik, yaitu merupakan singkatan dari dan sebagainya. Lalu yang kedua ada DLL titik, yaitu merupakan singkatan dari dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada HLM titik, yaitu merupakan singkatan dari halaman dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada pemakaian singkatan untuk surat menyurat. Kata-kata yang lazim dipakai dalam surat menyurat dapat ditulis dengan singkatan, asalkan masing-masing unsur ditulis menggunakan huruf kecil dan diikuti tanda titik di setiap unsurnya, seperti pada contoh berikut. Jadi ada A.N. yaitu merupakan singkatan dari atas nama, lalu ada D.A. yaitu singkatan dari dengan alamat. Lalu yang ketiga ada S.D. yaitu merupakan singkatan dari sampai dengan. Lalu yang kelima ada U.B. yaitu merupakan singkatan dari untuk beliau. Nah, lalu yang kelima ada penulisan singkatan untuk lambang kimia dan satuan ukuran. Kata yang mempresentasikan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang dapat disingkat tanpa diikuti oleh tanda titik. Contohnya seperti yang pertama ada Na, yaitu merupakan singkatan dari natrium. Yang kedua ada Mg, yaitu merupakan singkatan dari magnesium. Yang ketiga ada Cm, yaitu merupakan singkatan dari sentimeter. Terus yang keempat ada M, lalu A besar, A kapital, itu merupakan singkatan dari miliampere, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan mengoreksi kesalahan yang ada pada skripsi. Di sini yang pertama, penulis menuliskan kata SDM dengan huruf kecil semua, yaitu S kecil, D kecil, M kecil. Padahal seharusnya tiap huruf pada kata SDM itu harus berbentuk kapital, yaitu S besar, D besar, dan M besar. Lalu yang kedua di sini penulis salah dalam menuliskan nama gelar, yaitu gelar STMT. Di sini seharusnya setelah koma itu harus ada spasi. Jadi yang benar adalah S.T, spasi M.T. Lalu yang ketiga di sini penulis juga salah dalam menuliskan nama gelar, sama seperti sebelumnya, yaitu salah pada peletakan spasi atau tidak adanya spasi setelah koma. Jadi seharusnya M.SC, spasi PH.D. Lalu juga penulis di sini salah dalam menuliskan nama gelar STMT, di mana setelah koma harus ada spasi. Jadi yang benar adalah S.T, spasi M.T. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang akronim. Jadi, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf, awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Misalnya, Maijen adalah Mayor Jenderal, rudal adalah peluru kendali, dan sidak adalah inspeksi mendadak. Mengakronimkan berarti membuat akronim atau menjadikan bentuk akronim. Contoh, radar, radio detecting and ranging. Rudal, peluru kendali. Sonar, sound navigation ranging. Dan tilang, bukti pelanggaran. Bentuk-bentuk akronim. Yang pertama ada akronim dari huruf awal kata. Contoh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kedua, akronim dari suku kata atau penggalan kata. Contoh Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, dan Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Ada akronim dari huruf awal kata dan suku kata atau penggalan kata. Contoh, AKABRI, Akademi Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya ada Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, dan Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hasil analisa yang kami temui. Pada skripsi yang kami analisa tidak menemukan kesalahan pada pemakaian akronim, sehingga kami memberikan contoh kesalahannya saja. Di sini ada Badan Intelijen Negara, akronimnya itu adalah BIN. Yang salah itu adalah I dan N-nya tidak huruf kapital. Yang benar itu adalah semua hurufnya huruf kapital, karena dia merupakan BIN-nya itu B, I, dan N-nya itu diambil dari awal kata dari nama tersebut. Yang kedua adalah Bulog. Bulog merupakan akronim dari Badan Urusan Logistik. Penulisan yang salah itu adalah semua hurufnya kapital. Yang benar itu hanya B-nya saja yang kapital. Yang ketiga adalah tilang, yang mana merupakan akronim dari bukti pelanggaran. Yang benar itu adalah tidak ada huruf kapital, karena tidak menggunakan huruf kapital karena TI-nya itu diambil dari bukti, huruf terakhir T, dan langnya itu dari pelanggaran lang. Jadi tidak ada huruf kapital yang dipakai dalam penulisan tilang. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf. Contohnya, 1, 2, 3, 10, 11, 1000, 100, dan sebagainya. Kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai, seperti nilai uang dan persentase. Contohnya dapat kita lihat pada layar. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sejumlah, sebesar, sebanyak, atau diubah susunan kalimatnya. Contohnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya 500.000, ribunya ditulis menggunakan huruf. 90 juta, jutanya ditulis menggunakan huruf. 7 triliun, triliunnya ditulis menggunakan huruf. Yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang ketujuh, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Yang kedelapan, penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh ditulis secara mandiri. Misalnya 12 ditulis 12 dalam kurung angka 12. 35 ditulis huruf 35 dalam kurung angka 35. Yang B, bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Contohnya 3/4, 1%. Yang kesembilan, penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Contohnya, abad 7 bisa ditulis dengan abad dan angka Romawi 7, atau abad huruf ke
tanda hubung, dan angka 7. Yang ke-10, penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya 5 lembar uang 5.000 tanda hubung an, seharga 5.000 tanda hubung an, tahun 2000 tanda hubung an. Yang ke-11, bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti dengan huruf. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai, jadi tidak dipisah dengan koma. Misalnya kelapa 2 itu tulisannya digabung kelapa 2, 50 koto digabung 50 koto, Raja Ampat, Simpang 5, Tiga Raksa, semua penulisannya digabung tanpa ada tanda spasi. Kemudian berikut merupakan kesalahan pada skripsi yang kami temukan tentang angka dan bilangan. Yang pertama, bentuk-bentuk normal ke-1. Perbaikannya seharusnya ditulis dengan kata pertama karena ke-1 merupakan kata tidak baku. Kesalahan yang kedua yaitu pada tahap ini memiliki 2 tahap. Nah, 2 tahap ini angka 2-nya ditulis menggunakan huruf yaitu 2 karena angka 2 masih bisa ditulis dengan satu kata 2, maka dari itu lebih baik ditulis menggunakan huruf. Kesalahan yang ketiga sama dengan kesalahan yang kedua, yaitu metodologi yang dipakai ada 3. Angka 3 di sini seharusnya ditulis menggunakan huruf karena masih bisa ditulis dengan satu kata. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.